Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Hari-hari kita semoga terus bertemu dalam acara saling mengingatkan kehidupan dunia yang sementara dan mengingatkan akan kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui surat Maryam ayat 59 sampai 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. Maka akan datang satu regenerasi setelahnya generasi mereka, yaitu generasi para anbiya dan para sahabat. Yang mana generasi itu datang generasi yang jelek, yang selalu menyia-nyiakan waktu sholat. Sebenarnya sholatnya harus di awal waktu dengan cara berjamaah, namun sholatnya semaunya sendiri. Wattaba'u syahawati, dan mereka selalu mengikuti daripada hawa nafsu mereka, mengikuti keinginan-keinginan mereka. Orang yang hobinya berdagang mengikuti perdagangannya, sehingga waktu sholat kadang-kadang semaunya sendiri. Orang yang hobinya di kantor, maka mereka pun juga asik dengan perkantorannya, sehingga waktu sholat pun juga kadang-kadang dilalaikan, sholatnya semaunya sendiri. Orang yang berguna tani pun juga demikian, mengikuti hawa nafsu daripada pertaniannya, sehingga datangnya waktu diabaikan. Waktunya bukan di awal waktu melaksanakan sholatnya, bukan dengan cara berjamaah, tapi sholatnya semaunya sendiri. Fasawfa yalqawna ghayya, maka orang-orang yang semacam itu kelak, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menemui ghayya. Apa itu ghayya? Para mufassirin, masyayikh ahli menafsirkan daripada Al-Quran bahwa ghayya itu adalah satu kesengsaraan, kecelakaan di dalam neraka. Wa ba'duhum, sebagian lagi mufasir menjelaskan bahwa ghayya itu adalah suatu tempat yang ada di dalam neraka yang penuh dengan nanah dan darah. Subhanallah, tidak bisa membayangkan orang-orang yang menyia-nyiakan sholat nanti akan diceburkan, dilemparkan di dalam neraka ghayya, neraka yang penuh nanah dan darah. Illa man taba, ada pengecualian, kecuali orang-orang yang bertobat kepada Allah, wa amana, dan mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa amila sholihah, dan orang-orang yang mau beramal soleh. Maka faulaika yadkhulunal jannata, mereka itu akan dimasukkan ke dalam surga. Wala yudlamuna syai'a, dan mereka tidak akan dizolimi, tidak akan
disakiti oleh Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Tidak akan dirugikan oleh Allah, tidak akan dikorupsi daripada amal-amal kita, iman kita, amal soleh kita, taubat kita tidak akan dikorupsi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amal yang sebiji zarrah pun juga akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang begitu besar. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mari sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama ibadah sholat, mesti diperhatikan waktunya. Jangan semaunya sendiri, tapi waktunya mengikuti daripada perintah Allah Subhanahu wa taala dan melakukannya dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu baru benar. Maka sholatnya mesti di awal waktu. Jangan sholatnya semaunya sendiri. Kadang di tengah waktu, di akhir waktu. Orang beriman ini punya kewajiban sholat. Di awal waktu juga sholat. Di tengah waktu sholat. Di akhir waktu juga sholat. Namun apabila kita menjalankan sholatnya di awal waktu, yaitu tepat pada waktunya dan dengan cara berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan jaminan surga. Namun bagi yang tidak mau menjaga waktu sholatnya, maka belum tentu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma meriwayatkan sebuah hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bahwa zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara salata yauman, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menemui para sahabatnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari menceritakan tentang perkara salat, menceritakan hal ihwal kepada salat. Bagi yang meninggalkannya maka nerakalah tempatnya, bagi yang menjalankannya maka surgalah tempatnya. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafadhu 'alaiha, barang siapa yang menjaga waktu-waktunya salat tepat pada waktunya, kanat lahu nurun wa burhanun wa najatun yaumal qiyamati, maka salat yang dilakukan tepat pada waktunya dengan cara berjamaah, bagi mereka yang menjalankannya akan mendapatkan cahaya di akhirat nanti, akan mendapatkan pembelaan dari sholat yang kita lakukan. Dan juga sholat akan menyelamatkan kita dari azab kubur. Kemudian akan menjadikan penaung di mahsyar. Dan akan menjadi penuntun di dalam di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Dan kita akan masuk surga bersama daripada sholat. Sholat menjadi keselamatan buat kita. Dari titian Shiratal Mustaqim akan secepat kilat kita menyeberang Shiratal Mustaqim, memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yuhafidz 'alaiha, maka kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man lam yuhafidz 'alaiha, barang siapa yang tidak mau menjaga salatnya tepat pada waktunya dan tidak dengan cara berjamaah, lam yakun lahu nurun wa burhanun wa najatun, maka tidak ada baginya adalah cahaya, gelap nanti di akhirat. Dan juga tidak ada pembela, sendirian dia dalam keadaan sengsara di mahsyarnya Allah. Kemudian karena nggak ada yang membela, maka dia pasti kejebur di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Wala najatan, dan salat yang seperti itu tidak akan menjadikan salat itu tidak akan menjadi penyelamat bagi orang yang melakukan salat dengan cara seperti itu. Wa kana yaumal qiyamati ma'a fir'auna, dan mereka pada hari akhir, pada hari kiamat nanti akan bersama-sama dikumpulkan dengan Fir'aun, wa Hamana, dan juga Haman, wa Ubay bin Khalaf, dan Ubay bin Khalaf. Kita semua sudah maklum siapa Fir'aun itu. Fir'aun itu adalah dengan kezalimannya dan juga tingkat kekufurannya, sehingga Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan. Sedangkan Haman itu adalah menteri
yang penting, menteri setianya daripada Fir'aun itu namanya Haman. Nggak tahu di Indonesia namanya siapa, tebak aja sendiri dan kita tahu sendiri siapa daripada menteri kesetiaan daripada pemimpin. Ya, di zaman Fir'aun itu adalah menteri yang paling setianya adalah Haman. Dan Ubay bin Khalaf, kita bersama-sama nanti dikumpulkan di sana. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang sholatnya tidak tepat pada waktunya, maka kita nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Siapa Ubay bin Khalaf itu? Ubay bin Khalaf itu adalah saudagar yang kaya. Satu hari dia di hadapan Rasulullah SAW berkata, "Wahai Muhammad, saya telah memelihara seekor kuda yang begitu bagus dan saya kasih makan yang banyak agar menjadi kuat dan dikasih gizi dan vitamin-vitamin yang banyak sehingga nanti akan kuat. Dan saya akan naik ke kuda itu. Ketika nanti saatnya tiba peperangan, maka saya akan membunuhmu." Maka baginda Nabi SAW berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Insya Allah salah sayalah yang akan membunuh kamu, wahai Ubay bin Khalaf. Dari perkataan Nabi SAW, dia adalah orang kafir, namun dia terngiang-ngiang terus dalam pikirannya. Karena dia meyakini ucapan Rasulullah itu pasti benar, maka dia pasti meyakini ketika perperangan itu terjadi, maka betul baginda Nabi SAW membunuh Ubay bin Khalaf. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis tadi ada berkaitan dengan satu kisah. Seorang pemuda datang di hadapan Nabi SAW. Maka pemuda itu berkata, "Ya Rasulullah, pada suatu malam kemarin saya melihat, yaitu saya melihat di tangan kananku, yaitu ada uang dinar sebanyak 20 daripada dinar. Yang di sebelah kiriku ada uang dinar cuma 4 dinar. Namun yang di tangan kananku yang 20 dinar itu tiba-tiba jatuh dan lenyap. Entah kemana uang itu jatuhnya. Saya cari tidak ketemu. Kemudian yang di tangan kiriku, yaitu tiba-tiba memerah menjadi bara api. Dan aku lepaskan, hilang pun juga." Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Nabi SAW balik bertanya, "Wahai pemuda, apakah kamu semalam melaksanakan sholat Isya dengan cara berjamaah?" Maka dia menjawab, "Tidak ya Rasul, saya semalam tidak sholat berjamaah, sholat Isya." Maka baginda Nabi SAW menjelaskan, yang 20 dirham itu yang jatuh dari tanganmu adalah pahala daripada sholat berjamaah. Hilang karena kamu tidak melaksanakannya. Kamu telah melewati daripada sholat Isya berjamaah sehingga pahalanya hilang. Yang 20 daripada dirham atau dinar. Kemudian yang di tangan kirimu itu ada 4 dinar. Itulah pahala kamu yang sholat kamu di rumah, namun sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dinar itu membara menjadi abu dan musnah daripada dinar itu. Begitulah saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perumpamaan ya, orang yang meninggalkan sholat berjamaah maka pahalanya hilang, sebagaimana yang dimimpikan oleh seorang pemuda kemudian diadukan di hadapan Rasulullah SAW. Maka Rasul menjawabnya, "Itu pahala daripada sholatmu, yaitu sholat berjamaah, tetapi kamu telah melewatinya, tidak melakukannya, maka pahala daripada sholat berjamaah hilang, dan kamu sholat yang di rumah pun juga hilang juga pahalanya karena sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Demikian saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita berdoa senantiasa selalu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kekuatan untuk mengamalkan sholat 5 waktu tepat pada waktunya dengan cara berjamaah. Di syair lagi bareng-bareng kita
membaca syair lagi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raqqat 'ainaya syauqan wa li thaibata dharfata 'ishqan fataitu ila habibi fada ya qalbu wa rifqan salli ala Muhammad assalamu alayka ya Rasulullah assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Demikian kita tutup dengan membaca kafaraah majlis. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.